Janji Rasulullah atas kemenangan Palestina. Situasi di Palestina saat ini sangat sulit. Banyak yang gugur sebagai syuhada di jalan Allah, sementara Zionis Israel terus membombardir dan merayakan kemenangannya. Namun, ini bukanlah akhir. Palestina pasti akan menang, sesuai janji Rasulullah. Beliau bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Kaum muslimin akan membunuh mereka, bahkan setiap orang Yahudi yang bersembunyi di balik batu dan pohon. Batu dan pohon itu pun berkata, "Wahai muslim, ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuh dia, kecuali pohon Garkad. Sebab pohon Garkad adalah pohon orang Yahudi." Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, sekarang masyarakat Yahudi di Israel banyak menanam pohon Garkad. Mereka percaya bahwa pohon itu akan menyelamatkan mereka dalam peperangan yang akan datang. Kenyataan ini menjelaskan kepada kita bahwa kaum Yahudi itu sesungguhnya memahami hakikat hari akhir, di mana mereka akan dikejar-kejar oleh umat Islam, dan hanya pohon Garkadlah satu-satunya tempat yang bersedia dipakai guna tempat persembunyian kaum Yahudi. Namun kebenaran pasti akan menang, dan kebatilan pasti akan musnah. Hanya Allah yang maha mengetahui makna tersembunyi di balik setiap kejadian. Wallahu alam bisyawab. Mengapa anak Palestina mudah menghafal Al-Quran? Pertama, mereka sangat mencintai Al-Quran, bahkan melebihi cintanya terhadap air sebagai sumber kehidupan. Kedua, mereka meyakini bahwa Yahudi tidak mungkin dikalahkan, kecuali dengan kembali kepada Al-Quran, yang dengannya umat ini akan menang. Ketiga, mereka diajari oleh orang tua yang juga penghafal Al-Quran. Dan terakhir, mereka sangat yakin akan syahid, sehingga hidup mereka habiskan untuk Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, 'allaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsi wal qamaru bihusban, wan najmu wasyjaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa rafa'al mizan. Alla tatghaw fil mizan wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul. Kisah heroik Mas'ud bikin geger pasukan musuh. Pada 1 Januari 1945, lahirlah sosok legendaris, Zakia Shamaut, wanita Palestina yang mengukir kisah heroik di bawah bayang-bayang pendudukan Israel. Zakia atau Mas'ud bukan hanya istri dari pejuang Mahmud, melainkan sosok yang memimpin operasi komando paling berani. Dengan aksi spektakulernya di kota Haifa, dia menyusupkan paket maut dalam semangka 20 kilo di kota Haifa yang diduduki, hingga memakan korban 15 nyawa. Namun, kisahnya tak berakhir di sana. Disiksa brutal dalam penjara Israel, Zakia yang hamil saat itu menolak patah semangat. Meskipun disiksa dengan pukulan dan sengatan listrik, Zakia mempertahankan keteguhannya. Pada 18 Februari 1972, dia melahirkan anaknya dalam sel soliter, diiringi suara derap pintu yang tak kunjung terbuka. Tetapi puncak kepahlawanannya terjadi setelah 15 tahun penahanan yang kejam. Zakia dibebaskan pada tahun 1983, tetapi kisahnya belum berakhir. Deportasi ke Aljazair menjadi babak baru dari perjuangannya. Dalam setiap langkah, Zakia Shamaut membuktikan bahwa keberanian tidak mengenal batas. Kisah heroiknya menantang takdir dan menimbulkan pertanyaan, apa yang membuat wanita ini terus berdiri di tengah badai? Zakia, pahlawan yang misterius, mengajarkan kita bahwa perlawanan bukan hanya tentang fisik, tapi juga keteguhan hati. Pahlawan wanita yang tak tergoyahkan, menatap tantangan dengan mata penuh keberanian. Meskipun diuji dalam api penyiksaan dan penahanan, dia menjelma menjadi simbol keteguhan melawan segala rintangan. Kepahlawanan sejati yang terukir dalam sejarah perlawanan Palestina. Wanita cantik di balik Yasser Arafat. Suha Arafat lahir pada tahun 1963 di Yerusalem dan dibesarkan dalam keluarga kaya. Suha pertama kali bertemu dengan Yasser Arafat ketika ia bekerja sebagai staf pribadi Arafat di Tunis. Pada tahun 1990, Yasser Arafat, seorang Muslim Sunni, menikahi Suha yang masuk Islam. Pernikahan mereka yang rahasia mengejutkan sebagian besar warga Palestina karena Arafat selalu mengatakan bahwa dia menikah dengan tujuan Palestina. Meskipun perbedaan usia 34 tahun, Yasser dan Suha menemukan ikatan yang kuat. Mereka menikah dan dikaruniai anak bernama Zahwa. Setelah penandatanganan kesepakatan Oslo dan kembalinya kepemimpinan PLO dari pengasingan, Suha tinggal bersama suaminya di sebuah rumah sederhana berlantai 2 di kota Gaza.
Pada tahun 2004, Yasser Arafat meninggal dunia secara misterius. Meskipun ada spekulasi, penyebab kematian sebenarnya tetap menjadi misteri. Suha tetap melanjutkan perjuangan suaminya untuk kemerdekaan Palestina dan menekankan pentingnya perdamaian di Timur Tengah. Makna di balik bendera Palestina yang begitu istimewa. Warna merah, simbol darah syuhada yang berkorban demi tanah suci Palestina. Ini mencerminkan semangat perlawanan dan keberanian rakyat yang tak kenal menyerah. Warna hitam merepresentasikan masa-masa kelam yang dialami oleh rakyat Palestina akibat penindasan yang melanda, sebuah peringatan akan perjuangan yang berat. Dan lihatlah warna putih, simbol harapan dan cita-cita untuk kemerdekaan dan kedamaian, suatu harapan yang tidak pernah pudar. Warna ini juga mewakili panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warna hijau melambangkan tanah suci Palestina yang subur dan makmur, sebuah gambaran indah yang menciptakan kekuatan dalam persatuan. Warna ini juga mewakili warna Islam yang merupakan agama mayoritas rakyat Palestina.